Setiap hari pria ini akan terbangun dengan wajah yang berbeda, bahkan sampai jenis kelamin yang berbeda. Semua ini bermula ketika Woo-jin berumur 18 tahun terbangun dengan wajah seorang pria tua. Woo-jin menangis mengadu kepada ibunya dan kini ibunya lah satu-satu orang yang tahu rahasianya bahwa Woo-jin setiap terbangun akan menjadi orang yang berbeda. Woo-jin akhirnya berhenti sekolah dan hidup dengan sembunyi-sembunyi seperti ini. Sampai saat itu ia bertemu lagi dengan sahabat masa kecilnya yang datang ke rumahnya. Sahabatnya itu mengira wanita tua ini adalah ibu Woo-jin, sehingga ia bercerita panjang lebar mengenai kehidupan kuliahnya dan masa kecilnya bersama Woo-jin. Namun tiba-tiba ibu Woo-jin yang asli pulang dan akhirnya sahabatnya ini mengetahui rahasia terbesar Woo-jin, bahwa dirinya akan menjadi orang yang berbeda setiap bangun di pagi hari. Bahkan ketika Woo-jin menjadi wanita yang cantik, sahabatnya ini sampai terpukau dengan penampilannya. Woo-jin adalah seorang pengrajin furnitur dan karena keahliannya, sahabat Woo-jin mendapat ide untuk mereka membuat usaha furnitur bersama, di mana mereka akan membuat furnitur sesuai dengan keinginan pelanggan mereka. Sampai saat itu Woo-jin menemukan seorang wanita bernama Yisu yang juga bekerja di sebuah gudang furnitur. Ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Woo-jin yang setiap hari menjadi orang yang berbeda, datang terus-menerus menemui Yisu sampai kartu nama Yisu sudah menggunung di rumahnya. Setiap hari Woo-jin selalu merekam dirinya untuk dokumentasi. Semenjak bertemu dengan Yisu, Woo-jin selalu berharap bangun dengan wajah pria tampan dan muda. Dan hari itu akhirnya ia menjadi pria yang diincarnya. Woo-jin kembali ke toko furnitur tempat Yisu bekerja. Woo-jin berpura-pura lagi membeli sebuah barang dan inilah saatnya dirinya akan mengajak Yisu makan bersama. Awalnya ketika di mobil Yisu tampak kurang nyaman. Namun Woo-jin berhasil meyakinkan Yisu bahwa ia bisa mencari rumahnya jika saja dirinya macam-macam. Woo-jin dan Yisu pergi ke gudang tempat usaha furnitur milik Woo-jin sendiri. Mereka makan malam di sana bersama-sama. Semenjak saat itu hubungan keduanya semakin dekat. Woo-jin sampai rela tidak tidur agar wajahnya tidak berubah menjadi orang lain. Ia akhirnya bisa berkencan dengan wajah yang sama. Bahkan Woo-jin diam-diam mengajak Yisu ke toko milik ibunya, yang tentu ibu Woo-jin sendiri tidak sadar kalau itu adalah anaknya. Hubungan mereka semakin serius. Hal ini juga diceritakan Yisu kepada kakaknya. Sampai saat itu Woo-jin tidak sengaja tertidur di kereta dan tahu-tahu sudah berubah menjadi pria tua yang menyeramkan. Tidak ada jalan bagi Woo-jin untuk kembali menemui Yisu karena wajahnya tidak akan pernah sama lagi. Namun Woo-jin mencoba mencari cara. Sampai saat itu ia menjadi seorang wanita yang berpura-pura magang di tempat Yisu bekerja. Woo-jin yang saat ini jadi perempuan mencoba mendekati Yisu. Ia kemudian bertanya apakah Yisu mengenal seorang pria bernama Woo-jin. Woo-jin yang sekarang perempuan mengajak Yisu ke rumahnya. Ia menunjukkan berbagai macam furnitur yang selama ini ia beli di toko Yisu bekerja. Awalnya Yisu mengira wanita ini penguntit. Namun Woo-jin berusaha menjelaskan dengan menunjukkan video yang selama ini ia rekam. Ia menjelaskan setiap terbangun wajahnya akan selalu berbeda-beda. Namun Yisu menganggap wanita ini mempermainkannya dan akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Yisu esoknya menanyakan kepada kakaknya tentang orang yang bisa